Berikut akan kami sampaikan rencana kerja Wakaf Center, yaitu di Direktorat Pengembangan Wakaf di tahun 2023. Oke, berikut di layar kita tampilkan visi dan misi unit Direktorat Pengembangan Wakaf. Untuk visinya aja yang kami baca, yaitu menjadi lembaga wakaf berbasis entrepreneur untuk mewujudkan peradaban cerdas, mandiri, dan makmur. Dan berikut adalah struktur pengelolaan dari manajemen, yaitu kita legalitas dari DSNI Amanah, langsung ke direktur, ada staf administrasi dan staf keuangan, dan di bawahnya ada pengelola di DPW atau BIMDes. Di kepesantrenan ada pengasuh. Untuk Dewan Pembina yaitu Bapak Dirut Insinyur Haji Muhammad Arif, dan untuk yang kedua yaitu Kiai Haji Usman Ahmad. Untuk ketua yayasan itu bukan NIC seharusnya. Ketua yayasan itu ada Ustadz Saiful Ulum sebagai direktur ketua yayasan DSNI Amanat. Untuk direktur wakaf ada Haji Abdul Rauf. Untuk administrasi ada Siti Mukaromah, dan untuk keuangan ada Ibu Yustina. Untuk pengasuh pondok pesantren Ustadz Taufik, dan untuk manajer atau BIMDes ada saya. Dan berikut adalah skema kampung berdaya atau desa berdaya atau struktur yang ada di LBT, yaitu di mana ada pimpinan desa dengan ulama berkesinambungan untuk pengelolaan yang membawai ada BUMDes, Baitul Mal, dan serta divisi-divisi yang ada termasuk warga dan para santrinya. Dan berikut kami sampaikan kegiatan Wakaf Center NIC di tahun 2022. Beberapa belum terlaksana seperti penambahan sarana prasarana untuk internet atau jaringan yang masih belum tersedia. Juga ada program pondok pesantren mandiri pangan target kita yang masih belum terlaksana. Lanjut. Dan berikut adalah rencana strategis di tahun 2023. Poin 1 adalah pertumbuhan 35%. Untuk poin 2 menyelesaikan Renstra di tahun ini, dan poin ketiga adalah menyelesaikan RKAT Wakaf Center, dan keempat adalah perluasan dan pemanfaatan lahan perkebunan dengan ukuran goal sebagai unit usaha sentral perkebunan sesuai anjuran kehutanan. Untuk teknik programnya adalah menambah SDM dan mitra tani serta membuka lahan-lahan yang ada di LBT yang masih belum terbuka atau tertanam. Yang berikutnya adalah memulai pertanian modern, di mana peningkatan mempermudah pengelolaan usaha sektor pertanian. Teknik programnya adalah mengupgrade SDM melalui pelatihan-pelatihan. Yang kedua adalah pembangunan pertanian modern seperti greenhouse, aquaponik, hidroponik, dan sejenisnya. Mungkin Pak Pras nanti sebagai institut NIC mungkin ya bisa membina atau membimbing kami, dengan catatan besok kita bisa fishing sebentar Pak. Yang poin berikutnya adalah penambahan unit kesehatan klinik Tibun Nawawi. Ini adalah program mungkin awalan di DPW, nanti akan berkesinambungan untuk atau berkelanjutan sebagai rumah sakit jiwa kalau sarannya Ustadz Taufik kemarin, atau tempatnya orang gila gitu. Ini awalan, maksudnya awalan untuk mencapai di sana. Mungkin ada parti Jopo atau dan lainnya. Ini adalah sebagai awalan kita untuk mensetat diri. Yang berikutnya adalah memaksimalkan jaringan listrik untuk alih teknologi. Hal ini sudah beberapa kita lakukan, termasuk peralihan listrik, diesel, dan lain-lain, karena kita sudah terjaringi oleh tenaga listrik. Untuk pengadaan lab komputer kita adakan di tahun 2023 untuk pembelajaran para santri-santri kita yang ada di sana. Yang berikutnya adalah penambahan unit-unit baru. Ini kemungkinan akan ada koperasi pertanian, koperasi siswa, koperasi sekolah, termasuk juga unit usaha pengelolaan air minum. Dan juga yang terakhir adalah penambahan fasilitas, yaitu fasilitas MCK yang di tahun 2022 seharusnya kita sudah mulai kerjakan, namun belum progres ya. Insya Allah kita akan bangun di 2023, termasuk lapangan olahraga dan rumah pegawai. Dan berikut
berikut adalah slide kalender kegiatan pesantren dan desa berdaya di tahun 2023. Bisa lihat ditampilkan di layar biar kami tidak panjang-panjang. Oke, lanjut. Untuk capaian kerja di 2022 yaitu di penerimaan Untuk capaian penerimaan di tahun 2022 kami plankan itu ada 952 sekian juta. Untuk aktualnya kita tercapai 752 sekian, yaitu capaian di tahun 2022 dengan kita tambahkan perkiraan di bulan November dan Desember tahun ini, capaian yang kita peroleh adalah 79%. Terbesar untuk perolehan ada di pesantren dan pertanian, hampir mirip, selisih 1 juta. Berikut kami tampilkan juga komparasi penerimaan tahun 2021 dan 2022. Ada selisih 86% peningkatan atau penambahan begitu ya. Untuk penggunaan dana tahun 2022 kita sudah mengeluarkan atau menyalurkan atau membangun atau untuk kebutuhan operasional itu sebesar 668 sekian, dengan beberapa item. Di pesantren sekitar 284 juta, di pertanian ada 177 juta yang kita sudah keluarkan, di peternakan ada 37 juta, dan di operasional umum ada 168 juta. Jadi totalnya ada 668 juta operasional yang sudah kita keluarkan. Untuk wakaf kita bedakan, yaitu ada 342 juta, 100 juta listrik, 200 bangunan, sama karpet atau alat-alat lainnya yang dari wakaf. Berikut untuk target atau MIS wakaf center di tahun 2023. Di BPA kita naikkan 35% dengan baseline 337 sekian di tahun 2022. Kita targetkan 35% menjadi 455 juta. Untuk di kurban dari baseline 36 juta kita targetkan 100 juta bersih di tahun 2023. Bersihnya 100 juta, seharusnya kita berarti bersih di tahun ini, di tahun depan harus 180 juta. Karena kita punya utang 70 juta. Untuk perikanan kita targetkan 35% maka 9 juta. Untuk pertanian dan perkebunan kita naikkan 20% melihat situasi dan kondisi dan juga perluasan di sana, maka kita cukup berani di 20%, maka targetnya di tahun 2023, mohon maaf itu salah, 2023 adalah 411 juta sekian. Kita tambahkan satu sasaran yaitu di wakaf, karena mohon maaf di tahun sebelum-sebelumnya kita dapat wakaf yang cukup besar. Kalau tadi nilainya itu 345 juta, ternyata di pelaporan yang saya buat setiap bulannya itu tidak masuk dalam sasaran target, terpisah. Jadi rencananya di tahun 2023 saya gabung di sasaran terakhir ada wakaf yang senilai 287 juta. Ini nanti dibagi untuk bangunan, infrastruktur, jalan dan lain-lain. Termasuk wakaf pohon itu masuknya di sini. Untuk jumlah santri kita targetkan bersama pesantren ada 50 santri dengan kenaikan 35% dari baseline 41 saat ini. Untuk program baru yaitu Tibu Nabawi, yang dimaksud tadi adalah klinik, yang kedua pengelolaan pertanian modern dan pengelolaan air minum. Untuk penambahan sarana ada 4, yaitu perluasan MCK, lapangan olahraga, lab komputer, dan rumah pegawai. Dan ini adalah target wakaf yang kita targetkan, di mana wakaf nazir yang rutin ada 12 juta, yang saat ini untuk bayar cicilan perbaikan kemarin itu di asrama yang baru. Untuk wakaf pohon kita targetkan 125 juta untuk 500 pohon yang jenis buah. Untuk wakaf bangunan kita targetkan 150 juta, di mana nanti alokasinya adalah untuk MCK, rumah pegawai, dan lapangan olahraga.
Jadi target penerimaan wakaf center 2023 kelihatan. Tahun 2022 jadi di tahun 2022 capaiannya itu ada 752 juta. Di tahun 2023 target yang kita targetkan itu ada 1,2 miliar. Jadi ada selisih kenaikan 511%, maka kenaikannya adalah 68% dari total akumulasi keseluruhan penerimaan termasuk wakaf dan usaha atau sosial. Komposisinya adalah sosial ada 50%, 59%, 742 sekian juta, dan usaha ada 41%, 520 juta sekian. Dan berikut adalah rencana anggaran pendapatan belanja untuk di pesantren sekian, termasuk wakaf juga kita pendapatan ada 7, ini yang tadi 287 juta itu, maka totalnya ada 1,2 miliar sekian. Untuk penggunaan dananya termasuk wakaf kita langsung alokasikan karena sifatnya adalah wakaf langsung ke 287 juta. Tapi meskipun ada 10% yang Arif pengelolaan wakaf gitu ya untuk dana operasional begitu Pak. Oh gitu, baik. Jadi total penggunaan yang kita targetkan ada 990 sekian, maka ada target saldo 268 juta rupiah. Target ini adalah target yang saldo gitu, maksudnya bentuknya adalah bentuk saldo. Untuk penggunaannya bisa kita untuk bayar hutang-hutang lama DBW atau bisa share profit ke NRG. Mungkin demikian, terima kasih. Mohon saran dan masukannya kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, 5 menit bagi rekan-rekan direktorat yang lain untuk memberikan masukan dan saran. Kalau 2023 itu berjalan normal, berapa return yang bisa disampaikan ke NRG? Jadi pertanyaannya begitu. Kan ada saldo itu 260 berapa tadi itu Pak slide-nya? 208. Nah, itu kan belum besar NID kan? 10%-nya itu dari mana? Jadi kemungkinan begini Pak, kalau yang 268 itu memang pure bisnis ya, pure usaha, bukan wakaf. Karena ada poin 7 itu yang paling bawah itu kita sudah dikeluarkan sejumlah itu gitu. Jadi yang atas itu ada anggaran pendapatan 287 juta. Ada 287 juta, langsung kita keluarkan lagi 287 juta. Meskipun dalam aturan wakaf seharusnya ada 10% yang bisa dikelola oleh wakifnya kan begitu Pak. Enggak, kalau desa berdaya itu beda. Ya, maksudnya beda, belum selesai. Jadi saya jelaskan adalah karena ini wakaf yang sudah dikeluarkan, sebenarnya di dalam wakaf ini kalau 287 juta, 10%-nya sebenarnya bisa dikelola atau di-sharekan ke NRG dari sisi wakafnya. Nah, sedangkan yang 268 juta ini adalah pure saldo usaha. Dalam artian pure saldo usaha ini tinggal ini nanti akan ada pengaturan ke NIG-nya. Nah, pengaturannya bagaimana? Kalau kami mengaturnya begini sih. Kita lihat nanti di setiap perolehan per bulannya itu kira-kira saldonya bisa dibagikan ke NIG dalam setiap bulannya atau tidak gitu. Kalau itu pilihan pertama. Atau kalau pilihan kedua, sistemnya per tahun yang seperti ini. 268 juta tinggal dibagi berapa, monggo kebijakan itu kami kembalikan ke pemilik lahan begitu Pak. Jadi saldo ini adalah yang kita targetkan, yang kita cari begitu. Jika mudah-mudahan nanti ketemu ini angka ini, dan untuk penggunaannya bagaimana, share-nya kemana, ini kami kembalikan lagi kepada manajemen karena kami hanya pengelola di sana. Kalau mau 50% kepada NRG monggo, 100% ke NRG juga monggo. Begitu Pak.
Mungkin ada yang lain? Baik teman-teman. Yang tadi ada pertanyaan modern itu sana apa itu? Sana. Jadi begini Bapak, pertanian modern adalah pertanian yang meninggalkan cara-cara yang lama kan begitu Pak. Kalau pertanian yang lama itu kan pakai tanah, pakai ini. Kalau sekarang itu di dalam ruangan begitu, tanpa cangkul, tanpa pengairan dan lain-lain. Dia di dalam rumah begitu Pak. Itu kan hutan. Kalau ada tanah masuk lagi kita. Perbedaannya begini, mohon maaf Pak. Satu, yang kedua itu yang menjadi pembeda adalah pasar Pak. Jadi kalau kita punya pasar ke Singapura, negara lain, ini mainnya sudah teknik modern. Yang pertama, ya sadar diri. Pak Presiden kita, Pak Anies Baswedan, amin. Orang amin sampai. Pendukung apa rasa janjian? Menyampaikan mengganti nama rumah sakit jadi rumah sehat. Jadi ikutin saja itu. Jadi jangan ada nama rumah sakit. Rumah sehat jiwa, rumah sehat hati gitu tadi. Terus yang kedua, tetap kita tidak menghilangkan sejarah karena itu disebut sekalian gitu ya. Jadi munculkan saja tanggungan ini kan juga tanggungan kita bersama. Dosa masa lalu itu tetap dimunculkan. Tidak hanya dosa yang kemarin yang tanpa Subhan gitu ya, tapi yang dulu yang 200 sekian juta, 250 juta itu juga munculkan supaya kita juga ada perhatian penuh. Masih teman-teman marketing dan teman-teman marketing di PMD juga bisa mencurahkan jiwa dan raganya itu untuk funding di NPT, membebaskan di angka 200 hampir 300 juta yang tanggungan di LPT. Mungkin itu dulu, terima kasih. Tinggal masukkan di catatan keuangan. Baik, saya kira cukup ya. Alhamdulillah. Tepat. Saya pernah belajar itu dari hal tapi pendapatan dari LPT itu salah satu adalah produktivitas santri. Jadi mungkin jelas Pak untuk produktivitas santri itu untuk pendapatan. Itu ada di planning kami di tahun 2023. Kemarin juga kita sudah ngobrol dengan MD. Untuk sementara kita akan tapi kita mau buat program terbaru yang tidak sistemnya tidak budidaya santri yang untuk saja. Jadi nanti kita di tahun 2023 juga mengajak para santri pakai mic, yang berbudidaya tapi tidak khusus di santri. pakai mic. Jadi nanti di tahun 2023 Pak Rudi, kalau di laporan 2022 kan kita juga sampaikan ada budidaya santri. Di mana budidaya santri itu kalau real di lapangannya itu adalah budidaya yang sifatnya ada di lokasinya di sebelah pesantren yang sedikit itu yang dikelola langsung oleh pengasuh atau FIK gitu. Kemarin juga kita koordinasi dengan beliau dengan pengasuh pesantren juga kita kemarin rapat seharian yang poinnya di tahun 2023 nanti santri akan merambah ke seluruh unit usaha untuk dibudidayakan. Jadi ada dua. Maksudnya ada dua apa? Ada dua pengelolaan unit usaha di sana. Kalau yang sifatnya untuk pegawai itu nanti sifatnya adalah unit usaha yang memang targetnya adalah usaha funding usaha. Yang kedua itu dikelola oleh santri yang sifatnya adalah budidaya dan itu juga menghasilkan. Jadi disitulah nanti akan bisa menentukan target setiap bulannya itu akan kelihatan dibanding dengan yang sekarang di tahun 2022. Karena yang di tahun 2022 itu kan lahannya itu saja. Jadi kadang-kadang bolong-bolong di dalam target fundingnya itu Pak Rudi gitu. Nah, bahasanya perluasan lebih ke merambah keseluruhan desa berdayanya, baik perikanannya, peternakan dan lain-lain. Mungkin itu saja Pak Rudi, paham ya? Terima kasih. Ada tambahan? Silakan Ustaz Taufik. Kalau santri dibudidayakan di Ya, itu tadi yang mau saya tanya Pak. Mau tanya dulu. Jadi terkait karena tadi ada penambahan santri,
untuk dibudidayakan. Mungkin ini kurang pas lah, saya bilang. Karena kita ingin santri di sana itu ya belajar, menghafal, tahfiz. Kalaupun ada hanya untuk pembelajaran, hanya sekedar pembelajaran aja. Pembelajaran kayak tadi Ustadz ini di samping. Nggak perlulah diberdayakan untuk wilayah skala besar. Karena skala besar itu bisa dikelola oleh masyarakat. Jadi mungkin Mas Hasan berpikirnya masyarakatnya itu tadi bisa jadi diberdayakan lah. Agar apa, ekonomi masyarakat tumbuh di sana. Kalau santri mungkin hanya fokus sekedar lah. Biar mereka di fokusnya tahfiz. Jadi nilai jual kita itu targetnya di 30 juz santrinya. Biar nanti kalau udah mereka diberikan ke cabai, suruh ngurusin pertanian capek, akan fokus belajarnya nanti akan berkurang lah. Dan ini nggak pas nilai jual kita ke donatur. Dan nggak pas kita memperkerjakan santri juga. Itu untuk yang tadi masalah budidaya santri. Mungkin itu Ustaz diinginkan lagi gitu terkait santri. Oke, baik. Itu sebenarnya sudah ada jawaban kemarin juga. Hampir 24 jam kita bahas dengan Mas Taufik. Pesantren kita itu sebenarnya berbayar atau tidak? Pesantren kita itu sebenarnya anak-anak kita itu diberdayakan atau tidak? Termasuk anak-anak kita di sana itu sebenarnya fokus ngajar, fokus belajar, atau untuk juga ada bahasa di sana dibudidayakan atau diberdayakan. Dalam artian mereka juga diajari dalam berbudidaya maksudnya. Karena di nama kita juga ada Pondok Pesantren Agro. Ini juga jadi bahasan dan ini juga menjadi isu, bukan isu internal kita, bahkan isu seluruh Batam. Jadi ada di sekitar, kalau kemarin saya dapat info dari Ustaz Taufik itu ada Miftahul Huda. Miftahul Huda itu jualan santri-santrinya, baik nyampe pelosok-pelosok sana. Jadi mereka ketika ditanya, kamu dari pesantren mana? Saya pesantren Barelang. Jadi itu berimbas di pesantren kita di LBT, juga berimbas di pesantren yang ada di Sembulang. Itu sudah kita rasakan. Mungkin Ustaz Taufik terkait bagaimana sistem anak-anak kita terkait pengelolaan terkait anak-anak kita juga melakukan aktivitas di keagroan itu menurut jenengan bagaimana? Mungkin bisa disampaikan karena kita juga sudah bahas kemarin berdua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tentang program keagroan yang sudah disampaikan oleh Pak Bimdes, untuk menampilkan atau mengarahkan anak-anak dalam dunia pertanian ini, hal ini bukan hal baru. Itu berkaitan dengan pendidikan yang berkaitan dengan ilmu muamalah. Maka dalam kita belajar itu bukan hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas kita juga belajar. Dituntut untuk belajar berbagai macam ilmu kerja. Nah, hal ini tentunya agar tidak salah paham yang berkaitan dengan orang yang bersangkutan, yaitu dua orang tua, ibu bapak, tentunya ada langkah-langkah di mana kami sudah memberikan pemahaman kepada kedua orang tua. Ada istilah seleksi di situ, ada penandatanganan dari pihak keluarga. Nah, ketika sudah ada seleksi dari orang tua, dari anak yang lebih fokus ke pondoknya atau tahfidznya, ada yang lebih fokus ke pendidikan muamalahnya. Nah, maka disinilah kita bisa mengarahkan anak-anak lebih ke pendidikan keagroannya. Nah, mungkin seperti inilah gambarannya nanti. Oke, cukup ya. Waktu masih ada. Baik, ini terakhir ini. Yang lain mohon mengikuti. Ya, waktu terbatas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi kita melihat di sana itu membudidayakan santri. Saya kira ini kita ganti saja bahasanya, bukan membudidayakan santri, tapi menambah skill santri. Karena kita selaku santri bukan hanya dituntut untuk hafiz Qur'annya. Hafiz Qur'annya nomor 1, namun di lain hafiz Qur'an, santri juga punya skill lain. Bisa atau skill pertanian, kita bisa belajar juga di yang di Tamiang itu pondok apa itu namanya itu? Iya, Husnaya. Nah, iya Husnaya itu di pondoknya hafiz Qur'annya ya juga oke, tapi skill santrinya juga ditambahin.
diajarin kelas, akhirnya santri-santrinya bisa kelas. Nah, kita di LBT harapnya seperti itu. Hafiz Qurannya dinomorsadukan, skillnya ditambahin, skill pertanian, dan bisa juga kita kan ada EM. Nah, tambahin juga skill untuk ngelasnya supaya kalau santrinya keluar dari pondok kita, skillnya sudah ada. Selain Hafiz juga punya skill tambahan itu, multi skill, tidak hanya sebatas Hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya, nanti tinggal dicatat dari Mas Hasan. Baik, terima kasih. Sedikit catatan dari kami di LT Wakaf ada dua ya. Yang pertama, dalam setiap program